Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ridni Setyaningsih, mahasiswi STAI Al-Kifayah Riau. Seperti biasa, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mandiri. Namun kali ini dengan mata kuliah metodologi studi Islam, yaitu menerangkan sedikit materi yang saya dapat selama pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nikmah MPDI. Selamat menyaksikan. Pengertian Islam dan globalisasi. Islam merupakan sebuah agama yang berasal dari kata aslama, yaslamu dan islaman, yang berarti agama yang damai. Islam lahir ke dunia untuk mencapai sebuah keamanan bagi semesta alam. Di dalam agama Islam ada beberapa syarat yang harus dilakukan guna mencapai tingkatan keamanan tersebut. Di antaranya adalah dengan berserah diri, tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beragama Islam disebut muslim, dan orang muslim adalah orang yang selamat tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Islam sebagai sebuah agama memiliki aturan-aturan yang disebut syariat. Syariat hadir di tengah kaum muslim sebagai sarana untuk membimbing dan mengarahkan bagaimana cara untuk mencapai kebahagiaan sejati, yakni keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang taat memiliki prinsip untuk mencapai tujuan tersebut. Dan salah satu prinsip untuk mencapainya adalah dengan meraih level takwa. Seorang muslim yang bertakwa memiliki jalan yang lebih mudah untuk mencapai kebahagiaan sejati karena sudah memiliki bekal yang cukup meskipun dalam prosesnya mendapat halangan dan rintangan yang menghadangnya. Agama Islam tidak membedakan antara urusan dunia dengan urusan akhirat, karena keduanya sama-sama diraih dengan ilmu. Kehidupan di dunia merupakan ladang yang digunakan untuk menanam amal sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Kesempatan untuk beramal di dunia merupakan waktu yang singkat, sehingga bagi beberapa orang akan memanfaatkan kesempatan itu seakan-akan mendapati momen langka. Islam sebagai sebuah syariat berisi prinsip-prinsip yang menyeluruh. Artinya, Islam mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia. Kehadiran Islam bersama prinsip-prinsip yang mengiringinya merupakan sebuah karunia yang besar. Karena dengan mengikuti prinsip-prinsip yang dibawanya, manusia dapat hidup dengan terarah sekaligus mampu dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin cepat berubah dan berkembang. Dengan adanya syariat Islam yang luas dan menyeluruh dalam menghadapi tantangan zaman, dapat dipastikan seorang muslim akan berdikari dalam memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, globalisasi berasal dari kata global yang memiliki arti mendunia, dan saksasi memiliki arti proses. Globalisasi dapat juga dimaknai sebagai sebuah proses penggabungan yang sebelumnya terpecah-pecah menjadi kesatuan yang utuh dan perubahan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Sedangkan menurut istilah, globalisasi diartikan sebagai suatu susunan atau skema yang menyebabkan seseorang atau bahkan suatu negara tidak mungkin mengasingkan diri sebagai akibat dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi serta komunikasi. Globalisasi lazimnya dianggap sebagai sebuah proses ketika dunia silih erat sehingga menimbulkan suatu interaksi yang disebut hubungan. Hubungan inilah yang membuat dunia saling bertautan, saling bergantung, dan saling bekerja sama antara satu dengan yang lainnya.
Dan semua proses itu dinaungi oleh perkembangan informasi dan teknologi sebagai dampak dari globalisasi. Pemaknaan tentang definisi globalisasi sampai saat ini belum menemukan titik pasti. Definisi globalisasi tertumpu pada perspektif orang yang memaknainya sendiri. Ada yang merefleksikan globalisasi sebagai proses alami, ada proses historis, proses tradisi, ada pula berpendapat bahwa globalisasi adalah suatu etik yang dipakai untuk menggambarkan universalitas dunia, hilangnya batas-batas geografis, sosial budaya, ekonomi, dan masyarakat. Jika dilihat dari asal-usulnya, kejadian globalisasi bukanlah suatu fenomena yang baru. Secara berurutan muncul pertama kali pada saat terbitnya agama di dunia, kurang lebih 500 tahun 500 sebelum Masehi. Agama mulai dirasakan oleh manusia. Lalu pada abad ke-1 Masehi, ketika para pedagang Eropa mulai membawa barang-barang dari Cina melewati jalur sutra. Lalu pada abad ke-7 Masehi dan ke-9 Masehi, yaitu ketika para pedagang Muslim mulai menjelajahi belahan dunia untuk berdagang rempah-rempah sekaligus berdakwah. Kemudian perdagangan internasional mulai berkembang pada saat masa Renaissance, yakni pada abad ke-15 Masehi. Para pedagang Eropa mulai mengeksplor benua baru sembari mentransfer kekayaan alam dalam skala yang besar, mulai dari budaya, makanan, tanaman sehingga hewan-hewan. Pada masa ini pula mulai adanya penyebaran perbudakan berskala internasional yang berdampak buruk bagi hak asasi manusia. Dan pada akhirnya globalisasi bergerak pada revolusi industri sampai saat ini. Hal ini ditandai dengan berakhirnya perbudakan dan penjajahan yang merugikan banyak pihak dan digantikan dengan munculnya perkembangan teknologi yang memudahkan pekerjaan manusia diimbangi dengan kehadiran industri yang menciptakan lapangan pekerjaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam materi Islam dan globalisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.